mikir, wah, mohon maaf ngomong ini muka udah Enggak gitu. Bukan dari situ sih. Pasti jadi ketua kelas tuh karena lebih menonjol dari yang lain lah pasti. Iya. Emang gue lebih banyak omong sih. Kan? Lebih banyak omong sih padahal omongan gue. Cuma bertiga nih kita. Yang lain pada kemana? Kemana ya? Udah jam segini loh. Tumben. Yes. Biasanya ini hari Minggu. Oh iya, hari Minggu ini ya. Biasanya on time dia orang. Lagi kondangan kali. Mungkin ada urusan. Lagi ada acara apa gitu. Hari berbahagia nggak sih Minggu, ya kan? Iya sih Weekend. Weekend. Minggu itu hari paling bahagia nggak sih dunia? Yoi. Nggak cuma di bekerja. Indo, nggak cuma di mana-mana hari Minggu tuh paling bahagia lah ya. Ada yang pacaran, Yo. ada yang tuh nikahan, satu ya. apalagi acara sunatan tuh biasanya hari Minggu kan. Ya, Pokoknya benar. acara-acara besar tuh Resepsi ya hari kan. Minggu kan. Tapi waktu itu resepsi saudara gue Rabu. Waduh. Enggak lu aliansi mana saudara lu, go. Tapi daerah-daerah nggak harus Minggu loh. Kadang ada yang Kamis, bahkan ada yang Jumat. Tapi mostly Iya, kebanyakan kebanyakan hari Minggu. Karena ya kita juga tahu sih kalau hari Minggu kan waktunya orang libur, waktunya orang refreshing Iya, otak benar. ya kan. Jadi kalau buat acara-acara itu emang tepat sih hari Minggu. Apalagi kondangan kan. Pasti datang semua kan yang Kondangan diundang kalau hari kan. Minggu karena libur datang semua. Iya, datang Positif semua. lapar juga. Balik ya kan modal. Itulah yang diharapin apa lagi. Bener. Tapi ada yang gua nggak suka sih dari beberapa kondangan hari Minggu. Ya mungkin gue juga ada sih. Ya cuma kan? lu ya. Menurut gua hari Minggu tuh emang iya sih emang hari bahagia, dan kalau lu punya kondangan pun ya itu hari bahagia lu gitu kan. Iya. Tapi lu. kalau bahagia lu menyita hak orang lain tuh berhak bahagia nggak sih? Enggak sih itu. Orang lain Enggak. yang bahagia. Gimana dulu menyita hak orang lain itu? Ada contoh nggak tuh? Contoh tuh di jalan mau ke rumah gua, Ha-ha. jalan mau ke rumah gua itu ada yang gelar kondangan di jalan utama, Anjir. di jalan protokol. Maksud gua Iya, jalan utama. kalau dia di dalam kampung terus di jalan-jalan kampung it's Iya, okay itu kan. itu nggak dilalui orang banyak. Tapi kalau di jalan protokol kayaknya ganggu banget loh itu. Gue dari semalam pulang macet, sampai jalan ke sini juga gue macet tadi. Tapi lu nggak telat kan? Nggak telat sih. Cuma itu lumayan Ya sih itu- maksudnya bete. Tuh Iya, gimana jadi bahagia nggak sih? Iya, orang jadi bahagia nggak jadi sih? kan orang harusnya ngelihat orang kondangan tuh ngedoain yang baik-baik. Yoi. Secara nggak sadar mulut gue tadi, anjing nih kondangan tengah jalan ngapain sih? Jadi kayak gitu kan. Aduh. Berarti kondangan yang mengambil hak orang lain itu banyak sumpah serapahnya nggak sih? Iya, jadi yang gue takutin tuh kalau sumpah serapahnya kejadian gitu loh. Yang harusnya dia nikahan misalkan, Iya. nikahan kondangan. Tadi aja gue lewat ada MC-nya nyebutin, semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah. Gue nggak ngaminin dong. Gue malah anjing, kondangannya tengah jalan, kan jadi nggak jadi Iya. doanya. Iya kan? Lagian juga itu jalan umum kan, Jalan- banyak yang lewat kan. Iya. Sumpah serapahnya pasti banyak lah. Maksud gue kalau emang mau di jalan yang di kampung-kampung gang-gang itu ya nggak apa-apa lah. Iya, kalau itu kan tergantung Iya, persetujuan kampung kan. Mereka juga masih lingkungannya dia lah gitu. Ya kalau di jalan protokol gimana lo? Jalan utama orang lo, banyak mobil lewat, motor yang lewat bukan orang kampung dia doang. Yang lewat bukan orang kampung dia doang. Itu juga jalannya nggak terlalu gede sih. Tapi Jalan itu. berarti gede dong dia ngambil jalannya. Kalau sampai merasa macet Dia kayak gitu. dia ngambil itu 40%. bukan cuman ngambil sedikit doang, dia ngambil satu ruas jalan. Satu ruas jalan, jadi 50% pantas macet jalan lah itu. kayak gitu. Iya. Kalau cuma ibaratnya dari 100% yang diambil cuma 20% masih Masih bisa, bisa kan. kan. Tapi Jadi- itu yang diambil sama dia ya 50% ya satu ruas jalan. Tapi lo Auto ingat sih gak itu. sih pas gue jemput lo itu? Iya. 1, 2. Nah, iya. Dua. Udah gitu yang nikah ini nggak ngotak emang. Kenapa? Udah ada satu yang makan satu ruas jalan. Heeh. Nggak lama di depannya lagi ada lagi. Itu kalau lo mau naik motor tuh serasa zigzag latihan sih.
Iya, buat SIM asli ya. sih itu. Buat SIM itu. Lewat kondangan dua-duanya dapat SIM kan? Iya, harusnya dapet sih. Emang jadi hari nggak bahagia sih, maksud gua. Ya sebenarnya nggak baik sih buat ngedoain yang buruk seseorang. Iya, yang buruk tapi itu. kalau Cuma- spontan ya gimana? Cuma kita nggak bisa ngendaliin sesuatu yang gitu sih, tiba-tiba nyeletuk aja kan mulut kan. Ya. Walaupun ibaratnya sumpah serapah yang ini, aduh, asli sih. Jadi ngambil hak orang gak sih itu? Tiba-tiba Iya. bocil entah jalan nyebrang lari, sweng kita lagi bawa motor kan agak ngeri sih. Iya, Nah, rame anak itu kecil juga juga, kan. iya. Pasti benar. orang Itu. kondangan pada bawa anak-anak. Nggak mungkin Iya. dong anak udah gede dibawa kondangan. Ya kan? Bisa aja sih. Iya, tapi rata-rata yang udah gede Iya, diajak pasti. kondangan kan Males. enggak ah. Kecuali kalau lapar berat sih kayak. Aduh, aduh, lapar alasannya. Kebanyakan tuh pasti anak kecil yang dibawa. Yang Terus jadi di kondangan juga banyak mainan kan, otomatis anak kecil itu terpacu kan untuk iya, makanya beli itu ada ini. banyak abang-abang jual Enak mainan. kalau udah ngambil setengah jalan nih. Kalau mainannya jualannya di setengah jalan itu aja, takutnya ada yang di seberang gitu. Anak kecil itu tahu aja anak kecil. Mana Bablas aja. mana ada juga kan sapu jagat. Nah, sapu jagatnya itu kadang dia nongkrong ngopi ngerokoknya tuh di seberang jalannya bukan di kondangannya. Iya. Itu sih bete juga gitu. Terus kira-kira ya kalau ada dia nggak punya lahan lah, kayak yang lu bilang tadi. Saran buat mereka apa sih supaya kayak nggak ada sumpah serapah di pernikahan mereka gitu? Apa nyewa gedung, apa cari tempat lain ya? Pasti cari tempat lain kan, atau enggak make cuma dikit gitu loh, nggak sampai setengah jalan udah nutupin. Kalau misalnya mau gede sih nabung dulu aja buat nyewa. Iya, menurut gua lebih Lebih baik yang paling positif ya nyewa gedung gitu apa nyewa lahan lah. Iya, gimana. nyewa lahan. Tapi kan itu butuh modal gede sih. Jadi ya buat yang gelar acara juga pasti agak sedikit maksain kan. Jadi benar kata Rehan tadi, mendingan ditabung dulu resepsinya entah kapan. Tapi yang pasti jangan ganggu orang lain juga. Atau kalau emang mepet banget acara harus saat itu juga dan dana juga belum ada. Menurut Tapi gua lebih baik digelar di rumahan aja nggak sih, terus keluarga-keluarga yang datang kan itu Iya. lebih baik gitu Tapi loh. setahu gue juga kayak resepsi itu kan bisa nanti sih gitu loh. Yang penting tuh Iya. akadnya dulu kan. Maksud gue kenapa nggak akad dulu deh itu kumpulin duit untuk nyewa lahan gitu baru ngadain resepsi. Itu kayaknya lebih nyaman, lebih bahagia juga ngadainnya tanpa ada sumpah serapah di tengahnya kan. Mungkin di sisi lain dia orang ngebet kali, pengen ngehalalin. Oh, pengen ngehalalin ya kan. Hari ini. Iya, sebelum akad itu udah mikirin malam pertama. Pasti di sisi dia orang itu. Sebelum ketikung lah, ntar udah akad kan. Ceweknya mohon maaf bukan sebut. Takutnya selingkuh. Tapi bahayanya ya kalau misalnya lu akad dulu terus belum resepsi. Masih banyak asumsi di teman-teman kita lah, di lingkungan kita yang bilang selagi janur kuning belum lengkung. Iya. Itu masih Masih layak punya untuk gua. ditikung. Iya kan? Iya, pasti itu. Bahaya. Jadi kayaknya bahaya juga deh kalau kita akad dulu terus resepsinya nanti. Tapi Masih kan ada kesempatan. tapi kan pernikahan kan sahnya pas akad sih, Iya. bukan pas resepsi. Jadi nggak baik kan, asumsi itu nggak baik Nggak kan? baik. Tergantung sih itu mah tergantung sifat orang. Karena stereotip itu nongol tuh karena apa ya? Karena sebelumnya itu akad sama resepsi itu kebanyakan dibarengin. Habis akad resepsi, Iya. akad resepsi. Nah, tapi kan ya sebenarnya kan bisa akad dulu terus resepsinya. Cuma yang kapan. ditakutin orang-orang mungkin ya ketika dia udah akad terus resepsinya lama. Yang ditakutin orang-orang itu biasanya omongan orang lain gitu Ah, sih. itu. Kayak ya biasalah omongan manusia kayak misalnya, kok resepsinya lama sih gini-gini kan pasti ada lah. Ada. Kadang Hal-hal ada yang kayak gitu tuh yang 3 bikin bulan. bikin mental down lah, mental yang ngadain acara. Harusnya cepet nih, harus cepet. Biasanya omongan orang sebenarnya kan gak diharusin cepet Iya. juga kan. Benar. Sebenarnya Itu sih pribadinya aja sih yang lemah. Karena nggak punya tekad ya. iya nggak punya tekad. Gua aja sebenarnya rencana ya kalau emang gua mau nikah, gua tuh nggak mau gembor-gembor gede-gedean gitu. Walaupun sunahnya emang gitu kan, emang dari agama kita juga kalau nikah tuh kalau bisa disiarin kemana-mana. Karena
biar tahu kita ini udah nikah sama ini. Sama ini juga nggak sih, silaturahmi juga nggak sih, ngumpulin gitu kayaknya baru. Iya, tapi apa ya, untuk zaman sekarang itu menurut gue lebih relevan kalau lo nikah, yang penting keluarga besan sama keluarga lo tahu. Dan dari keluarga besan sama keluarga lo juga kan pasti punya network sendiri kan. Iya, dan benar. yang pasti ada itu apa ya, yang pasti kenal kita itu ya dari network keluarga itu Iya, aja. Jadi ya udah gitu loh, yang lain juga pasti udah pada tahu gue udah nikah sama ini gitu. Ya simpel juga sih sekarang untuk menyebar, kalau disunahkannya seperti itu untuk menyebarkan informasi kita udah nikah udah simpel banget nggak sih sekarang? Sialah sosmed Iya, kan. udah ada bisa. sosmed. Bahkan ketika kita foto prewedding aja udah ada yang komen tuh di IG pasti kan. Ya nikah aja nih. Iya, walaupun baru foto prewed gitu. Maksud gua kayaknya untuk menjalankan sunnah itu di zaman sekarang udah mulai mudah gitu loh. Sebutannya jarang lah yang mau ngejalanin itu. Hari bahagia kondangan. Sepupu gua aja yang cewek waktu nikah itu dia cuman di halaman rumahnya aja, cuman ya udah gitu, akad sekaligus resepsi di halaman rumah, yang datang cuman keluarga-keluarga Iya. sama orang kampung sekitar aja. Itu Sama lebih baik menurut gue daripada yang dia rela-relain bikin acara gede gitu terus nyita hak orang lain. iya. Benar. Tapi itu sesuatu hal yang ini gak sih? Maksud gua orang ketika mau nikah justru bukan mikirin tentang nikahannya tapi omongan orang lain. Ngerti gak lu? Iya. Kayak masa nggak gede, terus ada misalnya kita terus tetangga kita ada acara gede, terus kalau kita kecil bakal jadi omongan orang lain, jadi ada beban gitu dari omongan orang lain, padahal sesuatu hal kayak gitu tuh nggak penting gitu, harus kita pikirin kan. Iya, yang penting tuh kita nikah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Iya, udah jalanin kan? aja. Kalau perihal semua orang perlu tahu ya itu aja lah, sosmed kita andalin, Upload sosmed upload gitu kan, Sharing. orang-orang pada tahu, bahkan yang mungkin nggak kenal kita aja jadi tahu kan kalau kita udah nikah gitu. Bahkan Kadang ada yang so tahu. So tahu Udah nikah apa belumnya dia. tahu Kan ada Bahkan- sih orang pacaran sangkanya udah nikah, sangkanya belum nikah. oh Jadi so tahu kan sebenarnya. kalau itu sih tergantung porsi pacarannya nggak sih, ya kan? Porsi pacarannya kalau terlalu berlebih kayaknya ya langsung sih pasti sih ini udah nikah sama ini. Tapi ngomongin soal weekend ya, kalau orang di sini sih weekend tumben. si Ajeng kalau di sini ya di sini lah, dua orang ini aja nih yang belum datang nih, kawan kita udah jam segini, janjinya kapan? Oh, Padahal tadi kita janjian udah dari sejam yang lalu kan. 20 jam yang lalu kita janjian. Dari Emang mana, orang dua ini mah lama aja emang. kan sohib dia orang mungkin. Iya, nggak bisa bener menghargai waktu emang. Di sisi lain double date, mungkin kondangan bener sih. Weekend. Tapi ya itu sih paling nggak baik lah menurut gua. Hak lain. Kalau kita bahagia di tengah, Penderita. di dalam itu tuh ada hak orang lain loh. Harusnya yang bisa bahagia, yang nimbulin bahagia juga. iya ya kan? gitu. Bahagia yang menimbulkan kebahagiaan, Jadi bukan sayang bahagia aja, yang sayang. yang menimbulkan makian gitu Iya, loh. sumpah serapah gitu. Tapi di kampung orang ada nggak sih yang gelar acara gitu? Nikahannya mah udah selesai sampai sore lah ya. Cuma malamnya tetap organan Wih. itu. Wah, Itu biasanya panitia sih. Iya, kalau menurut gua kalau kayak gitu terus malamnya acara udah selesai tapi malam masih ada organan dan itu isinya orang kampung, nggak masalah sih menurut gua, karena mungkin itu salah satu apa si tuh? kok bagi dua. Siko bagi duo. Geser bentar ya. Kayaknya penting banget tuh telepon. Sampai si kok bagi dua gitu teleponnya. Iya, kalau yang kayak gitu sih kayaknya nggak masalah sih, walaupun kadang ada beberapa tetangga yang agak risih ya dengan berisiknya itu ya, kayak mik malam-malam. Cuma menurut gua mungkin itu salah satu hiburan bagi orang kampung situ gitu. Cuma emang ada batasnya lah, seenggaknya nggak melebihi jam-jam tertentu yang harusnya Iya. orang udah mulai tidur. Harusnya orang Itu masih udah lanjut. Istirahat masih lanjut. Yang kasihan tuh yang tetangga yang paling deket sama Iya. organannya.
Tapi kalau itu lebih baik sih daripada yang di jalan tadi. Iya. Lebih respect sama yang itu gua. Tapi ini nggak sih, tanpa itu tuh yang kita bahas kondangan ini nih, ini kayaknya orang yang ngadain acaranya nggak ada pikiran gitu ke sana loh. Ini nih sesuatu hal yang di luar nalar mereka. Mereka itu udah ngambil hak yang harusnya orang lain ikut bahagia jadi nggak bahagia kan. Gua sih yakin udah ada yang sadar ya. Gua sih yakin udah kayak kita mau gelar di sini nggak ganggu orang tah. Nah, tapi pasti ada aja itu yang ngomong enggak lah kan acara cuman sehari sih. Ini juga cuman sekali seumur hidup dia nikah doang. Iya. Pasti ada lah yang mikirnya kayak gitu. Iya. Panjang umur kan? Apa tuh? Kata lagi OTW. 2 orang tadi. Oh. Lagi OTW 2 orang tadi. Dari Mesir tapi. Gila. Perasaan kita udah janjian sejam yang lalu baru OTW. Ini kebiasaan manusia juga gak sih? Iya. Iya kan? Terlalu nyepelein waktu. Bilang OTW Kadang baru kamar mandi. OTW-nya ke kamar mandi, setan. OTW baru mandi. Gue tuh kalau janjian jam 1 gitu. Gue jam 12:30 tuh udah siap loh gue. Jam 12:30 tuh udah ya kalau di chat OTW ya gue udah OTW itu. Iya, kalau misalnya udah ngechat OTW. Cuma kalau Tapi kita butuh, secara tidak langsung kita butuh orang-orang yang kayak gitu. Sebagai bahan perbincangan ya kan. Nggak ada orang kayak gitu. Biar bisa ngongekin juga kan pas dia orang datang. Ngaret kan. gimana kan? Lu ngaretnya orang mah karet plastik yang kecil, ini karet ban lama bener. Ngontol garis keras itu. Gimana jadi belum ada kabar? Di orang masih OTW juga? OTW. Ya udahlah. Ya udah. Nunggu di orang lah. Kita ngopi-ngopi dikit lah, ngobrol-ngobrol. Ya, Kayaknya lu kalau stres nih kayak kurang kopi. bukan. Apa tuh? Kebanyakan tugas. Waduh, tugas ya. Berat sih Oh kalau iya itu. tadi siang ada yang baru forum ya. Iya. Ah, iya, deng. biasa Dengar lah. ya tugas baru. Kita jadi ketua kelas berat. Gila. Gila sih. Berat banget. Tapi kok lu bisa jadi ketua kelas anjing? Tahu. Mungkin Mungkin dari dapat amanah sih. Nggak mungkin nggak tahu lah. tapi di sisi lain pasti ada yang mikir, wah, mohon maaf ngomong ini muka udah Enggak gitu. Oh, Bukan pasti- dari situ sih. Pasti jadi ketua kelas tuh karena lebih menonjol dari yang lain lah pasti. iya. Emang gue lebih banyak omong sih. Oh, kan? Lebih banyak Bukan. omong sih, padahal omongan gue omongan kosong semua. Anjir. Mungkin ada yang nerima, mungkin ada yang bengong ya kan. Ini orang apa sih? Perseteruan lu sama dosen kemarin udah kelar belum? Tapi asik itu dosen V. Gue akuin cara ngajarnya emang asik banget. Cuma ada mungkin beberapa kalimat yang saya tidak setuju dengan kalimatnya. Dosen asik, tapi ada sebagian lain katanya dosen-dosen tuh ganas gitu ya. Ya, Cuek. cuek. Gile. Karena mereka berpikir di masa kuliah kan mahasiswa sih yang ngejar dosen. Iya, Kalau di benar SMK benar. kan Bukan dosen yang ngajar siswa. kalau di SMK lu ada masalah di Uber sama guru Iya. BKP rumah ditanyain ke Telepon orang tua kan. lu. Telepon orang tua kita. Tapi gue paling serem pas gue zaman SMP sih. Apa tuh? SMP gue tuh sebelahan banget sama DPRD. Gua kira sama Waduh. kuburan, saking seremnya sebelahan sama kuburan. Kalau kuburan mah angguran, orangnya pada mati semua. itu mah Gua bodo berarti amat. gedung-gedung Tapi pernah sih. ini dong, pembungkam rakyat. Waduh, pembungkam. Tapi Iya ya, DPR, Dewan Pembungkam Rakyat. daerah rakyat daerah. kan? Rakyat daerah. Iya. Bukan pendengar. Bukan perwakilan jadinya. Oh, Bukan perwakilan rakyat jadinya. Dia pembungkam rakyat. Masuk. Iya kan? Benar. Yang gue takutin pas gue SMP tuh, gue pulang sekolah kan sering jalan kan ya. Rumah gue tuh jauh dari SMP gue. Jadi gue pulang sekolah tuh sering mampir ke rumah kawan gue dulu yang deket situ. Gue mampir tuh ya gue jalan. Nah tiap gue jalan tuh gue ngelewatin depan gedung DPRD itu. Yang gue takutin gue digebuk nanti. Waduh, digebuk. Nggak ada salah ya? Enggak lu kalau yang digebuknya laki sih, laki sama laki oke gak sih? Oh, digebuk. Tapi kalau laki ngegebuk cewek, aduh.
Apalagi kalau Taruh di yang mana mukanya? lebih tua dari dia.